Welcome to my channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan alur pendaftaran SBMPTN 2020. Jadi buat kamu yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, kalian harus nonton sampai habis biar kalian bisa mengetahui alur-alur pendaftarannya. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya melanjutkan video kali ini, alangkah baiknya mungkin teman-teman, para penonton yang menyaksikan video ini, tolong di subscribe dulu, like and share, biar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Pada video kali ini tentunya saya akan membahas terkait dengan bagaimana prosedur atau alur proses pendaftaran SBMPTN 2020. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan jadwal pendaftaran SBMPTN 2020. Terus yang kedua, bagaimana alur ataupun proses pendaftaran dari SBMPTN 2020 itu sendiri. Dan yang ketiga, tips dan trik agar kalian tidak tereliminasi. Karena banyak juga tuh mahasiswa atau calon mahasiswa ya yang gugur di awal, baru pada saat proses pendaftaran atau proses registrasi dia sudah gagal ataupun jatuh begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi juga ke kalian. Maka dari itu saksikan videonya mulai dari awal sampai akhir biar kalian lebih memahami bagaimana cara proses pendaftaran SBMPTN 2020 yang lebih sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, mulai dari awal hingga hari ini bahkan, khususnya di tahun 2020 itu, proses penerimaan calon mahasiswa baru 2020 itu sudah melewati 2 tahap ya. Nah, terus jalur yang ketiga ini nih, jalur yang sementara yang sementara akan di 2000 years later jalani oleh para calon mahasiswa khususnya yang ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri, yaitu SBMPTN 2020. Nah, tentunya di sini untuk jalur SNMPTN dan UTBK saya tidak akan bahas karena itu sudah berlalu ya. Nah, yang akan saya bahas itu adalah jalur yang akan datang, jalur yang akan kalian lalui untuk masuk di program ataupun di perguruan tinggi yang sesuai yang kalian minati. Nah, tentunya untuk proses dan jadwal berikut ini merupakan jadwal dari proses SBMPTN 2020 mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman. Ya baik adik-adik, ini merupakan jadwal SBMPTN tahun 2020. Jadi untuk pendaftaran dibuka sejak tanggal 2 hingga 13 Juni 2020. Dan untuk pengumumannya sendiri itu akan dilakukan pada tanggal 30 Juni tahun 2020. Nah, untuk persyaratannya, ini ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi jika ingin mendaftar di SBMPTN tahun 2020 nanti. Yang pertama, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2020 atau lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2018 dan 2019 atau lulusan paket C tahun 2018, 2019 dan 2020. Nah, yang kedua, bagi siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2020 harus memiliki surat keterangan lulus pendidikan menengah yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan dibubuhi cap stempel yang sah. Nah, yang ketiga, bagi siswa lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2018 dan 2019 atau lulusan paket C tahun 2018, 2019 dan 2020 harus memiliki ijazah. Yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Yang kelima, memiliki nilai UTBK 2020. Yang keenam, mempunyai akun di LTMPT. Dan yang ketujuh, tidak lulus jalur SNMPTN 2020.
Ya adik-adik, dan berikut ini adalah alur atau prosedur pendaftaran SBMPTN 2020. Jadi tolong diperhatikan baik-baik step by stepnya, jangan sampai ada yang terlewat. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin belum bisa kalian penuhi, kalau bisa langsung hubungi helpdesk atau panitia yang bertugas di penerimaan SBMPTN 2020 itu. Jadi jangan sekali-kali mengambil kesimpulan bahwa oh mungkin ini bisa begitu, oh mungkin ini bisa untuk menggantikan begitu. Itu jangan sampai seperti itu. Karena biasanya persyaratan-persyaratan yang sudah ditampilkan atau sudah dipersyaratkan oleh panitia itu biasanya betul-betul harus dipenuhi dan tidak boleh digantikan dengan persyaratan-persyaratan yang lain yang mungkin saja kalian sendiri yang mengambil kesimpulan bahwa mungkin ini bisa untuk menggantikan itu atau mungkin ini bisa menggantikan itu. Salah satu contoh kecil yang bisa saja membuat kalian tidak lolos verifikasi itu biasanya ada yang mengganti ukuran pas foto ya. Nah biasanya di situ ada pas foto yang diminta untuk dikirimkan. Nah biasanya ukuran 3x4, tetapi mungkin kalian tidak mempunyai ukuran pas foto itu dan mengirimkan pas foto ukuran 4x6 misalnya. Nah itu jangan sekali-kali melakukan hal itu, karena biasanya hal sekecil yang mungkin saja menurut kita itu biasa saja dan tidak mungkin menjadi salah satu kendala. Nah itu bisa saja terjadi dan bisa membuat kalian gugur pada saat proses verifikasi berkas. Jadi tolong jangan sampai ada persyaratan yang kalian langgar. Dan kalau misalnya memang masih bisa diusahakan, tolong diusahakan dilengkapi. Dan kalau misalnya memang tidak bisa dilengkapi sama sekali, tolong dihubungi dulu pihak panitia penyelenggaranya atau pihak helpdesk-nya. Biasanya ada tuh di bagian bawah catatan jika ingin menanyakan sesuatu hal terkait dengan proses pendaftaran. Nah bisa menghubungi CP atau ada email kah atau link kah dan lain sebagainya begitu yang mungkin ditampilkan oleh panitia. Coba hubungi dia melalui itu supaya semuanya bisa terjawab dengan jelas, dan jangan sampai kalian gugur hanya karena hal sekecil itu ya. Kalau bisa kita doakan semoga kalian bisa lulus semua, dan kita usahakan semoga kalian bisa mendapatkan informasi sevalid mungkin. Salah satu informasi valid yang mungkin bisa kalian dapatkan adalah bertanya langsung ke panitia penyelenggara atau link dari website si penyelenggara itu. Jadi jangan mempercayai link-link yang ada di internet yang mungkin tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Nah, ini jangan sampai kalian mempercayai itu atau bahkan mempercayai omongan dari teman kalian mungkin yang mungkin dia belum terlalu memahami terkait dengan proses penerimaan SBMPTN ini. Jadi, saran saya salah satu cara untuk mendapatkan informasi valid yaitu langsung menghubungi pihak penyelenggaranya. Jadi, usahakan kalian mendapatkan informasi yang betul-betul valid dan bukan informasi hoax ya. Nah, terus yang kedua, salah satu informasi juga yang mungkin bisa kalian One semester later. gunakan untuk dijadikan acuan pada saat pendaftaran nanti, itu bertanya langsung ke pihak sekolah. Jadi bisa bertanya ke guru-gurunya mungkin yang ada di sekolah, ataupun dari kepala sekolahnya langsung begitu ya. Kalau misalnya kalian ingin menanyakan terkait dengan proses penerimaan itu. Jadi usahakan kalian mendapatkan informasi yang real dari sumber yang terpercaya, dan semoga proses pendaftaran kalian sampai dengan pengumuman akhir nanti itu kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, mungkin terkait dengan alur pendaftaran saya akan tampilkan seperti ini. Silakan disimak baik-baik. Ini ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui. Nah, yang pertama, pendaftaran SBMPTN 2020 dilakukan melalui laman https://portal.ltmpt.ac.id. Yang kedua, mengisi biodata. Nah, ini kecuali bagi yang sudah terdaftar di SNMPTN tahun 2020. Yang ketiga, memilih PTN dan program studi dengan ketentuan bahwa pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Nah, yang keempat,
mengunggah portofolio bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Yang kelima, tata cara pengisian borang portofolio dapat diunduh dari laman https://download.ltmpt.ac.id. Dan yang keenam, mengunggah dokumen lain sesuai dengan persyaratan pendaftaran SBMPTN 2020. Buat adik-adik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, nah tentunya ini kamu dapat mengajukan bantuan ya, bantuan biaya pendidikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kuliah, atau afirmasi pendidikan daerah 3T atau adik. Nah tentunya ini kalian bisa manfaatkan untuk bisa digunakan guna untuk membayar SPP mungkin atau biaya hidup selama menjalani studi sarjananya ya di S1. Nah buat kalian yang ingin mengetahui terkait prosedurnya, prosedur pendaftarannya lebih lanjut, nah kalian bisa mengunjungi laman KIP kuliah.kemdikbud.go.id dan juga laman adik.kemdikbud.go.id. Nah, jadi buat kalian yang penasaran terkait dengan bagaimana proses pendaftaran dan lain sebagainya, silahkan kunjungi itu. Dan mungkin nanti kalau misalnya masih banyak yang bertanya terkait dengan proses pendaftaran beasiswa itu, mungkin akan saya buatkan video di selanjutnya ya. Mungkin saya akan buatkan video selanjutnya begitu terkait dengan penerimaan beasiswa ini. Oke baik, semoga informasi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Salam sukses, semoga kalian bisa berkuliah di universitas favorit yang kalian cita-citakan sejak kecil mungkin. Oke baik, terima kasih banyak. Saya Jabal Rahmat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.